Selamat malam teman-teman. Kali ini saya berada di Akihabara dan kali ini saya bertemu dengan teman yang sudah lama nggak ketemu, lebih dari 15 tahun ya. Ya, kira-kira Iya, gitu. Pak Krismanto. Kok Krismantoro. Krismantoro. Ini lama di Korea, tapi ini balik lagi sini. Ini udah 15 tahun nggak ketemu. Dulu pernah ketemu di Indonesia ya. Saya sampai sini nyusul Pak Suparman karena rindu dan kangen sama Lama teman di- lama itu. Konco kental. Kental. Nah, ini ceritanya kok di Korea kok terus pindah ke sini ini kenapa Pak? Yo cari Pengalaman yang baru. ya dulu kan udah Ya. di sini. Udah kangen, pengen rasain Jepang lagi. Kangen isi Ya. Mangkoseng. Nah, itu sudah. Ya juga itu termasuk juga itu. Terus ke sini lagi itu mudah atau susah Pak? Alhamdulillah ini prosesnya 1 bulan berangkat. 1 bulan. Iya. Itu ada biaya atau Itu biaya separuh saja. Cuma 8 juta saja. 8 juta? Iya, 8 juta. murah? Itu gimana ceritanya? Itu cerita saya calling sama apa ini, Mbak? Sama orang Kaisa, kantor. Terus saya calling 1 kali saja langsung direspon langsung langsung. 1 bulan. Jadi nggak pakai SSW gitu nggak? Oh, nggak usah. Nggak usah ya? Cuma ngeluarin 8 juta bersih itu, Pak. 8 juta bersih. Nah, 8 juta rupiah. Oh, 8 juta itu untuk beli tiket. Ya katanya itu katanya. Untuk beli tiket. Bisa, Hanya sama beli tiket ngurus saja. visa. Kalau kerjanya sama dengan yang situ. Sama, malah lebih enak, lebih Lebih gampang gampang. ini daripada yang dulu. Kalau di Korea gimana Pak? Korea itu tambah enak lagi. Tambah enak. Uangnya lebih besar ya Lebih Pak? besar, separuhnya itu. Paruhnya. Sini 15, sana 30. Dan Terus biaya hidupnya kira-kira itu lebih murah karena dapat tunjangan dari pabrik, dari kaisanya itu. yang di Korea. Korea ya. Kalau di sini, Di sini sendiri apa Cibungkit, Cibungkit. Dimas. tapi apa namanya asrama itu ada ya? Ada. Itu fotonya lebih besar daripada yang dulu itu. Oh. Kayaknya atau mengikuti zaman sekarang itu nggak tahu. Di Indonesia berapa bulan terus ke Jepang? Pulang dari Korea itu sekitar 2 tahun di rumah itu. 2 tahun di rumah. Terus, ya usaha juga ada. Terus pengen ke sini ya, pengen cari pengalaman yang baru. Nah nanti uangnya Ya amin, alhamdulillah, amin. bagi teman-teman yang magang di Jepang, jaga hubungan yang baik dengan Kaisa yang lama ya, agar supaya kalau kita kembali lagi ke Jepang kita lebih mudah. Contohnya seperti Pak Krismantoro ini kembali lagi ke Jepang cuman habis berapa tadi? 8 juta. 8 juta rupiah karena kita nggak pakai TSK, bukan TSK nih ya, apa namanya? LPK ya. Kalau toko kayak gini itu kan harus pakai TSK. Cuman prosesnya biasanya lewat juga dengan LPK, jadi lebih mahal. Tapi kalau kita langsung menghubungi ke perusahaan yang lama, nanti perusahaan lama kalau dia memang butuh, itu biasanya nanti akan cari TSK. Nah, nanti yang ngurus jadi perusahaan itu. Gitu ya Pak ya? Ya, kira-kira itu, Pak. Kalau kita lewat LPK itu biasanya itu saya dengar itu dari 15 juta sampai 50 juta ya? Nah, kira-kira itu kata teman-teman nggak gitu, Pak. Sekitar itu, Pak. Kurang lebih sampai 50 Pak. Padahal 50 juta itu kalau awal-awal itu ya, kalau misalnya modalnya hutang itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun ya baru lunas. Iya, Pak. Masalahnya begitu nyampe kan nggak punya apa-apa kan, jadi untuk beli inilah, beli macam-macam. Jadi ya kalau misalnya ke
LPK cari biaya yang lebih murah. Ya kalau misalnya bisa menghubungi Kaisa yang lama, perusahaan lama, hubungi saja dulu, telepon lah. Nanti bilang pengen ke perusahaan yang lama itu bisa atau enggak. Kalau bisa bagaimana caranya. Syukur-syukur kalau perusahaan yang lama itu langsung dia ngerti, langsung dicarikan TSK, nanti berangkat. Biasanya bisa juga nanti biaya pesawat juga diganti kan ya, dan biaya lain-lain juga diganti. Cuman untuk Pak Kris ini itu cuma 8 juta, itu termasuk biaya dokumen atau gimana? Itu katanya itu buat visa sama tuh tiket pesawat. Tiket pesawat, hanya untuk tiket pesawat. Jadi gitu teman-teman, ini pengalaman dari Pak Kris ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.